Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah berada di stasiun Wonokromo dan pada pagi hari ini saya ingin melakukan perjalanan ngantong lagi dari stasiun Wonokromo ini kembali menuju Wonokromo lagi. Nah, di video sebelumnya kita udah bahas ya di GBK 2023 atau mulai tanggal 1 Juni naik kereta api lokal do Penataran untuk ngantong atau melewati stasiun Blitar itu harus transit ya. Dan mumpung ini masih belum berganti KPK, kita jajal ngantong terakhir tanpa transit di stasiun Blitar. Untuk biayanya itu masih sama ya, harganya masih tetap 30.000, tetapi bedanya harus transit dan ganti kereta. Mumpung sebelum transit kita cobain ngantong terakhir. Ini saya naik kereta api 361 Doho, keberangkatan dari stasiun Wonokromo pada pukul 9:45 dan tiba di Wonokromo kembali pada pukul 20:04. Oke, seperti apa perjalanan kali ini naik kereta api Doho ngantong sebelum nantinya transit di stasiun Blitar? Simak terus video saya sampai. Oke, ini saya udah masuk ke dalam stasiun dan rame banget ya. Apa mal bose? Oke teman-teman, untuk kereta api Doho K361 udah masuk di stasiun Wonokromo di jalur 1 dan ini yang naik rame banget ya. Kita awalnya tadi mau hunting di sebelah sana, tapi karena buru-buru ya wis lah. Oke, ini kita berjalan menuju ke kereta ekonomi yang paling depan. Milih di ekonomi yang paling depan, yaitu kereta ekonomi 1 yang berada di belakang lokomotif. Ini rame banget. Ini kereta ekonomi 1. Kita langsung masuk aja. Langsung aja. Langsung masuk. Ayo rame. Rita berarti. Sebelah mana deh? Oh, 21 deh. 22. Lah? 21A. Sama 21A. Ini sih ya, Mbak. Oke, ini sekarang saya dan teman-teman udah duduk semua dan ini kondisi kereta ekonomi 1 untuk hari ini, hari Sabtu, rame banget ya. Tadi masuknya aja susah dan ini tepat pada pukul 9:45 kereta api Doho berangkat dari stasiun Wonokromo. Tuker iki demi itu. Kereta api Lokawan. Kantungnya ya. Lampu oleh kocok yang ini wae lek. Kocok. Wali ya. Dari benar. Tapi kan kamu mencari tapi Yang kok maju aku. Saat ini pada pukul 9:52 perjalanan kereta Doho
tiba di stasiun Sepanjang dan ini berhenti di jalur 2. Segera diberangkatkan kembali dari jalur 2 kereta api Daowo tujuan Blitar dari waktu Troncono. Mas. Nggak bagus. Oke teman-teman, barusan saja perjalanan kereta api Daowo berangkat dari stasiun Sepanjang dan saat ini posisi saya berada di kereta ekonomi 1 paling depan dan di belakang lokomotif. Dan untuk hari ini ramai ya, dan kemarin saya cek sepertinya habis ya untuk tiket dari Surabaya ke Blitar ataupun untuk Ngantong. Pada perjalanan kali ini saya ingin naik kereta api Daowo Ngantong lagi ya, dari Wonokromo kembali ke Wonokromo lagi. Berarti perjalanan kali ini kita tempuh dalam waktu 10 jam 30 menit dari Surabaya kembali ke Surabaya lagi. Mumpung ini belum transit ya, di KBK 2023 atau mulai tanggal 1 Juni nantinya untuk naik kereta api Daowo saat melintasi stasiun Blitar itu kita harus transit atau bahasa kasarannya itu harus turun dulu terus pindah kereta, biarpun kemarin udah direvisi ya, untuk tiketnya bisa beli satu kali dan harganya masih tetap ya sama-sama 30.000 aja. Pada hari ini saya ngantongnya sama teman-teman ini dari Surabaya. Ini ada Mas Satrio yang kemarin kita naik kereta api Ambarawa Express, terus ada ini Mas Zidan, ini sama Rio. Oh iya sih. Itu jenengmu Ichiro kan, Rio. Karena ini suasananya rame, jadi kita langsung rekam-rekam aja. Nanti kalau banyak bicara kayak gini takut mengganggu. Tapi sebenarnya di sini rame juga. Saat ini pada pukul 10.09 perjalanan kereta api Daowo Penataran tiba di stasiun Krian, dan di stasiun Krian ini bertemu dengan kereta api Parsel dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota. Wah sayang banget ya, ini parselnya udah masuk duluan. Oke. Oke, saat ini pada pukul 10.18 perjalanan kereta api Daowo berhenti lagi di stasiun Kedinding untuk menunggu bersilang dengan kereta api Sancaka Fakultatif KA 178A dari stasiun Yogyakarta dengan tujuan akhir stasiun Surabaya gitu. Berhenti di sini kurang lebih sekitar 6-8 menitan ya. Dan stasiun Kedinding ini sekarang juga udah besar ya. Nanti di KBK 2023 kalau udah beroperasi ya, ini statusnya bakal turun menjadi pemberhentian atau halte, yang mana hanya terdapat 2 jalur dan tidak melayani persilangan ya, hanya naik turun penumpang saja. Stasiun Kandangan ya? Kandang. Sidoarjo. Hari Sidoarjo. Bilangan Sidoarjo. Kandangan. Di sana ada jalur menuju stasiun Tulangan. Ini merupakan jalur kereta Cengkala ya. Yang benar. Benar. Dan sekarang ada perbaikan baru. Itu tuh pengganti itu loh. Ini satu stasiun ikonik ya, saya fans Jawa Belapan karena ketapangannya itu. Jalur di sini. Kira San? Kira.
Lihat lah. Loh, kayak terminal. Lester. Itu kasih nomor itu. Iya. Ke Cici 300. Kroya. Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Jombang. Oke, saat ini pada pukul 11:20 perjalanan kereta api itu telah tiba di stasiun Jombang. Dan berdiri di Jombang kurang lebih 3 menitan ya. Yang turun di stasiun Jombang ramai, begitu pula dengan yang naik. Dan dari tadi, dari stasiun Mojokerto hingga ke Jombang ini sampai nanti ke Kertosono itu berhentinya sebentar semua ya. Karena dari stasiun Mojokerto hingga Kertosono itu lintasnya sudah double track ya. Jadi sudah tidak ada persilangan, dan untuk pertemuan kereta api itu bisa di tengah lintas tadi, kayak kita papasan sama kereta api Sri Tanjung. Mana? 8, 9. Saat ini pada pukul 11:30 perjalanan kereta api Do KA 361 tiba di stasiun Sembung, dan ini berhenti di jalur 4. Berhenti di stasiun Sembung kurang lebih 2 menit, dan ini persiapan berangkat. Dan setelah stasiun Sembung ini stasiun Kertosono, nanti di Kertosono berhenti lumayan lama, sekitar 28 menit. Nek numpak dataran. Ada di Los untuk penyiar. Ada nih kepleset. Hati. Apa ini? Biar keciduk, kono arek lanang karo wedok dolan lagi nih. Lapo? Keciduk karo aku. Lo. Mohon perhatian. Kami informasikan kereta api Daya Penataran akan berhenti di stasiun Kertosono kurang lebih 20 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 12:05 menit. Oke. Saat ini pada pukul 11:40 perjalanan kereta api Do tiba di stasiun Kertosono, dan berhenti di stasiun Kertosono ini kurang lebih 25 menit untuk melakukan putar arah lokomotif ya. Awalnya itu arahnya ke sana, ke arah Madiun, dan posisinya ada di depan, diputar di turntable dan posisinya berpindah ke sebelah sana yang depan, sini gantian yang belakang. Jadi untuk Blitar itu ke arah sana ya. Dan barusan tadi kita melewati percabangan sebelum masuk stasiun Kertosono, percabangan jalur dari arah Surabaya bertemu dengan jalur dari arah Blitar dan Malang. Oke, ini berhubung berhenti di Kertosononya lama, kurang lebih
Ada sekitar 25 menit. Ini waktunya bisa digunakan untuk keluar ya. Beli nasi pecel khas Kertosono. Warungnya ada di depan. Ini kita mau beli terus masuk lagi ya lewat boarding. Nah. Ini ya, kita keluar terus kita beli pecel di warung yang situ loh. Belakangnya pos itu ada warung. Nah, itu sebelah sana. Nah, ini ya, keluar terus ambil yang sebelah kanan. Tuk, tuk, tuk. Gini. Am neng gini ya? Apa? Main apa? Sembarang. Noto ta. Oke, teman-teman, sekarang saya udah berada di Ekonomi 6. Sekarang Ekonomi 6 berubah menjadi di depan ya. Tadinya dari Surabaya ke Kertosono itu di belakang, dan dari Kertosono menuju ke Blitar itu berubah menjadi ada di belakang lokomotif ya. Dan di stasiun Kertosono ini barusan dilakukan pemutaran lokomotif yang awalnya arahnya menuju ke arah Madiun menjadi ke arah Blitar ya. Dan ini persiapan disambung dengan kereta Ekonomi 6. Oke teman-teman, sekarang saya udah berada di depan lokomotif kereta api Idaho yang hari ini berdinas dari stasiun Surabaya Kota menuju ke Blitar dan kembali ke Surabaya Kota lagi. Hari ini menggunakan lok CC 2017711 milik Depo Induk Sidotopo. Lok CC 201 pertama berdinas tahun 77 dan urutan ke-11 milik Depo Sidotopo. Oke, dan yang akan masuk di jalur 1 adalah kereta api Lokawa PLB 247B dari stasiun Jember dengan tujuan akhir stasiun Purwokerto. Tadi kita bertemu di stasiun Wonokromo dan ini bertemu lagi di stasiun Kertosono. Kereta api Lokawa ini berhenti di Kertosono lumayan lama ya. Karena di stasiun Kertosono ini kereta api Lokawa dilakukan putar arah lokomotif juga ya. Yang awalnya posisinya itu long hood menjadi short hood ya, biar pandangan masinis lebih lebar. Oke, tepat pada pukul 12.05 kereta api Idaho berangkat dari stasiun Kertosono, dan yang tadi nomornya 361 berubah menjadi kereta api 354. Ampun gila. Kereta api Idaho Penataran akan tiba di stasiun Tapar.
Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Papar, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Oke, pada pukul 12:26 kereta api Doho yang saya naiki KA 354 berangkat dari stasiun Papar, dan ini yang di jalur 2 ada KA 353 Doho yang udah datang terlebih dahulu ya. Dalaran sepure. Oke, saat ini pada pukul 12:32 perjalanan kereta api Doho KA 354 tiba di stasiun Minggiran, dan di stasiun Minggiran ini berhenti kurang lebih 10 menit. Masuknya harusnya pukul 12.33 dan berangkat pada pukul 12.43 untuk menunggu bersilang dengan kereta api Matarmaja KA 281 dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Dan untuk saat ini saya naik kereta api Doho, berada di kereta ekonomi 1, mendapatkan armada K300814 milik Depo Malang. K3 kereta ekonomi 0 tidak berpenggerak dan 08 pertama berdinas tahun 2008, 14 urutan ke-14 milik Depo Malang. Oke, pada pukul 12:41 Kak Doho berangkat dari stasiun Minggiran, dan tadi barusan saja bersilang dengan kereta api Matarmaja ya. Ini posisi di kereta ekonomi 1 ini, biarpun AC-nya dingin tapi keringetan semuanya. Oke, dan tadi kita dari di Kertosono udah beli nasi pecel, ini dibelikan sama ini. Kasih nitip. Yo, wis tak ijoli loh. Ini harganya piro, Mang? 6.000 ya? 6.000 ya? Harga teman 6.000. Sama minumnya 4.000 jadi 10.000. Iki wis makan kabeh iki yo. Gablek aku burung mangan. Oke, ini ya pecel yang 6.000, tapi bukan yang langganan saya karena tadi penuh ya yang beli, takut gak nutut. Dan ini harganya 6.000. Ini ada ote-ote, tahu, nasi sama sayurnya, sama peyek ya. Ini harganya 6.000 dan cukup worth it ya buat teman-teman yang ingin naik kereta api Doho dan pengen beli pecel di Kertosono. Saya saranin beli di luar aja daripada beli di dalam, dapatnya dikit. Nih lihat ya. Oke, terima kasih ya. Nge channelmu? Duh, gak apa-apa, Sidan. Enggak muncul dewe. Lek ana channelmu. Oh iya, nggak ada ya. Saat ini pada pukul 12:54 perjalanan kereta api Doho telah tiba di stasiun Kediri, dan yang turun di Kediri banyak ya. Dan di video sebelumnya kita udah membahas ya tentang kereta api lokal di GBK 2023. Mantap Mas. Video sip. Dan di video sebelumnya kita udah jelaskan bahwa naik kereta api dari Kediri menuju ke Malang untuk saat ini itu tiketnya itu masih bisa beli langsung dan tidak perlu turun dari kereta ya. Nah, nanti mulai tanggal 1 Juni atau per GBK 2023 kalau ingin naik kereta api Doho dari Kediri menuju ke Malang, misalnya Kediri atau Tulungagung menuju ke Malang, itu udah direvisi ya, cukup membeli tiket satu kali aja dan harganya pun tetap sama ya. Tetapi yang membuat berbeda itu transit di stasiun Blitar ya. Kita harus berganti kereta, sedikit lebih repot daripada yang sekarang. Padahal kereta api yang dari Kediri menuju ke Malang, penumpang kereta api Doho itu yang naik termasuk ramai ya. Penanggungan Wilis nomor apa Wilis? Burung Wilis sing iku terusin gede. Wah,
bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Ngadilui, Udah bolak-balik. kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Saat ini pada pukul 13.10 perjalanan kereta api itu KA354 tiba di stasiun Ngadilui, menunggu bersilang dengan kereta api berantas PLB 109A dari stasiun Blitar dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Iya, besok munggah. Terus Besok munggah. Langsung terus nanti diisun. Monggo Mas Davin, Mas Aryo, Mas Yohan. Macem. Berangkat stasiun Keras. Iki untung nak pakai so mereka tak boleh mau tahu boleh tidak tahu. Oke, saat ini pada pukul 13.41 perjalanan kereta api itu udah tiba di stasiun Tulungagung dan berhenti di sini kurang lebih 2 menitan ya. Ini yang turun tadi banyak, sebaliknya juga, dan yang naik juga banyak. Biasanya yang naik dari sini itu kebanyakan arah Surabaya dan arah Malang. Oke, ini kita turun dan berpindah ke kereta makan ya, karena kalau lewat dalam itu agak merepotkan. Oke, ini setelah berangkat dari stasiun Tulungagung, saya dan teman-teman ke kereta makan ya. Ini teman-teman ada yang beli Xiaomi, ada yang beli teh pucuk, dan saya beli minum ya, air mineral aja. Ini Mas Idan beli pop mie. Padahal tadi udah makan loh, tapi masih lapar. Untuk pop mie-nya ini 10.000, Aqua 8.000, teh pucuk 8.000, dan ini Xiaomi-nya itu kira Xiaomi-nya 25.000. Ini kereta api lokal loh, tapi ada restorasinya ya, mantap. Berbeda dengan kereta api lokal yang lainnya. Ini cuma ada di Penataran atau Ndoho yang jam kedua. Ini pilihan makannya juga banyak ya. Ada yang harga paling murah ini 15.000 untuk nasi. Mantap. Diberangkatkan dari jalur 1 stasiun Sumbergempol. Bagi pelanggan yang masih berada di luar kereta, kami persilakan segera menempatkan diri dalam kereta. Berangkat jalur 1 stasiun Sumbergempol, kereta api Dawa tujuan Surabaya lewat Malang. Oke, barusan saja perjalanan kereta api Dawa berangkat dari stasiun Sumbergempol, dan tadi sebelum Sumbergempol saya menuju ke kereta makan ya, dan ini membeli, tadinya niatnya mau beli Aqua sih, tapi semuanya beli Xiaomi, jadi saya juga ikutan. Ini kereta lokal tapi ada restorasinya. Biasanya kalau restorasi itu adanya di kereta jarak jauh, tapi ini di lokal Dawa dan Penataran jam kedua itu ada restorasi dari Reska. Ini Mas Zidan pemilih berapa? 10.000 ya? 10.000. Terus kalau Xiaomi ini 25. Ya standar lah. Terus ini ada teh pucuk. Teh pucuknya berapa? Teh pucuk 8.000, ambek fruity 10.000, ambek Aqua 8.000. Oke, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saat ini pada pukul 14.04 perjalanan kereta api itu tiba di stasiun
Ngunut dan ini bertemu dengan sesama kereta api Doho lagi, KA Doho 354 dari stasiun Blitar dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota. Akan tiba di stasiun Blitar. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Blitar, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam rangkaian kereta. Ini sebagai tanda akhir perjalanan dari kereta api Doho dan akan berubah nama menjadi kereta api Penataran dan lanjut ke stasiun Surabaya Kota lewat Malang. Jadi bagi perjalanan di stasiun Blitar, sebelum turun periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Saat ini pada pukul 14.31 tiba di stasiun Blitar, dan yang turun di stasiun Blitar banyak banget ya, karena memang tujuan akhirnya di stasiun Blitar. Oke teman-teman, sekarang saya udah berada di depan lokomotifnya dan ini masih tetap ya sampai Surabaya. Dan ini yang saya maksud pas sampai di Blitar. Untuk saat ini naik kereta api Penataran Doho atau sebaliknya, kalau melintasi stasiun Blitar, kalau punya tiket lewat stasiun Blitar itu gak perlu turun ataupun transit ya. Jadi kita tinggal nunggu diem aja di dalam kereta. Seperti saya saat ini ya, nggak keluar sama sekali. Dan untuk mulai tanggal 1 Juni besok itu harus transit ya. Biarpun tiketnya melewati stasiun Blitar dan harganya alhamdulillahnya tetap ya, tetap dibeli dengan satu tiket. Kemarin udah direvisi ya. Tapi yang merepotkan itu transit di Blitar. Apakah stasiun Blitar akan menjadi rame? Dan yang menjadi pertanyaan kemarin, bagaimana jika salah satu kereta api lokal itu telat? Apakah akan ditunggu? Mengingat tiketnya itu satu tiket ya, tetapi perjalanannya itu ada 2 kereta. Jadi kalau Penataran itu awalan dan akhirnya itu di stasiun Blitar sama dengan Doho ya, sama-sama mengakhiri di stasiun Blitar. Dan kalau udah tiba di Blitar itu nggak tahu ya pola operasinya gimana, antara lokomotifnya dipindah atau kereta apinya terus ya rangkaiannya, tetapi kita harus keluar untuk pemeriksaan mungkin ya, ataupun sesama kereta api Doho dan Penataran itu dibuat silang di stasiun Blitar. Saya juga kurang tahu. Kita lihat aja besok di lapangannya terjadinya kayak gimana. Dan ini berhenti di stasiun Blitar kurang lebih 18 menit ya. Tadi masuknya 14.31 dan akan segera diberangkatkan kembali pada pukul 14.50. Oke. Ini trip terakhir sebelum ditransit di Blitar ya. Sekarang masih bisa langsung. Kita nikmatin ngantong terakhir sebelum nantinya di KPK depan itu harus transit dan harus turun.
ini kan lewat Blitar lereng transit Mas. Transit Iya, harus turun ganti kereta. muter balik. Iya, kereta putar balik ganti kereta. Penataran. Gitu. Tapi tiketnya tetap satu. Satu tiket cuman beda kereta. Info gitu. Nyampe Surabaya sih jam 8 malam ya. Berangkatnya jam 9. Oke, baru saja perjalanan saya naik kereta api Penataran meninggalkan stasiun Blitar, dan tadi pas stasiun Blitar ini kereta api Doho yang saya naiki ini namanya berubah menjadi kereta api Penataran setelah berangkat dari stasiun Blitar. Dan untuk saat ini naik kereta api jika melewati stasiun Blitar itu tidak perlu transit. Transit itu mulai tanggal 1 Juni besok harus turun dan harus berganti kereta. Dan untungnya tiketnya hanya beli satu kali ya, itu alhamdulillah banget, dan harga tiketnya tidak jadi naik. Enak banget sih. Dan ini perjalanan saya masih berlanjut ya hingga Surabaya. Tadi kita naik Doho dari Wonokromo menuju ke Blitar, ini langsung lanjut kembali ke Surabaya langsung. Ganti nama menjadi kereta api Penataran ya, relasi dari Blitar dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota. Dan saat ini persiapan masuk di stasiun Talun. Dari stasiun Garut. Oh, Garung C. Oke, saat ini pada pukul 15:22 perjalanan kereta api Penataran KA 374 tiba di stasiun Belingi dan berhenti di stasiun Belingi kurang lebih 13 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 15:35. Di sini kita menunggu bersilang dengan kereta api Gajayana KA 71 dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Nah, kereta api Gajayana ini itu merupakan kereta api terjauh di Indonesia untuk saat ini, sebelum nantinya di KPK 2023 akan tergeser oleh kereta api Pandalung. Dan kereta api Gajayana ini berhenti juga ya di stasiun Belingi. Ini persilangan sama-sama berhenti di stasiun Belingi. Oke, yang tiba di jalur 2 adalah kereta api Gajayana dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Ini merupakan kereta api dengan rute terjauh di Indonesia untuk saat ini sebelum tergantikan oleh kereta api Pandalungan. Dan merupakan kereta eksekutif dengan harga yang termahal ya. Dengan sarana yang gak masuk akal. Dengan sarana eksekutif tahun 2017 dan 2016 yang terkenal gelodakan kalau diajak ngebut. Parah banget sih ini. Semoga cepat ganti rangkaian ya di KPK 2023. Parah sih ini, 850.000 dapat rangkaian kayak gerobak.
Oke, sekarang pada pukul 15:47, perjalanan kereta api Penataran 374 tiba di stasiun Kesamben, menunggu bersilang dengan sesama kereta api Penataran KA 371 dari stasiun Surabaya Kota dengan tujuan akhir stasiun Blitar, dan berhenti di stasiun Kesamben kurang lebih 14 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 16:01. Zoom kakean kak oleh sekarang ini siapa gaji sangat saya setuju gaji mari pak gaji langsung Karangkades ngobrol mari kita gaji sugar pojok ngobrol Oh, 8%. ayo kan tenang Kamu mau ke tanah? Wah, kok masuk tanah? bisa sini Saat ini pada pukul 16:20 tiba di stasiun Sumber Pucung, dan ini berhenti sebentar cuman 2 menit, dan ini persiapan diberangkatkan kembali dari jalur 1 stasiun Sumber Pucung. Ya. Siram ya. Sampai di stasiun Ngetruk, kereta api Penataran tunggu bersilang, kereta api Brawijaya waktu tunggu 8 menit. Oke teman-teman, saat ini pada pukul 16:27, perjalanan kereta api Penataran K374 berhenti di stasiun Ngebluk untuk tunggu bersilang lagi ya. Kali ini kita bersilang dengan kereta api 73 Brawijaya dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Kereta api Brawijaya ini merupakan kembaran dari kereta api Gajayana, tetapi rangkaiannya itu berbeda ya. Kalau Gajayana pakai kereta New Image, sedangkan Brawijaya pakai kereta eksekutif kaca lebar, dan rutenya juga berbeda ya. Jika Gajayana melintasi lintas selatan, sedangkan Brawijaya itu melewati lintas utara ya, Semarang hingga Cirebon.
Saat ini pada pukul 16.46 perjalanan kereta api Penataran KA 374 tiba di stasiun Kepanjen. Dan ini menunggu bersilang dengan kereta api Parsel Tengah ya, KA 295C dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Kampung Bandan. Oke, persiapan masuk di jalur 2 KA Parsel Tengah. Ini berhenti di jalur 2 untuk menaikkan barang paket ya. Sesuai dengan namanya, parcel ini kereta barang ya. Sering di Belanda. Biasanya seperti itu. Akan diberi stasiun Malang Kota Lama. Persiapan stasiun Malang Kota Lama. Saat ini pada pukul 17.10 perjalanan kereta api Penataran KA 374 tiba di stasiun Malang Kota Lama. Dan di sini berhenti kurang lebih 10 menit untuk menunggu bersilang dengan kereta api Malabar KA 119B dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Kereta api Malabar juga berhenti ya di stasiun Malang Kota Lama. Masuk di jalur 1 KA Malabar dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Dan kayaknya ini Malabar bisnisnya udah dihilangkan ya, sayang banget ya teman-teman. Tinggal kelas ekonomi sama eksekutif aja. Oh, masih ada bisnisnya.
Pada pukul 17.25 perjalanan kereta api Penataran KA 374 tiba di stasiun Malang. Dan di stasiun Malang ini berhenti di jalur 1, berarti kurang lebih ada 15 menit dan akan kembali diberangkatkan dari stasiun Malang pada pukul 17 lebih 40 menit. Dan yang turun di stasiun Malang ini rame banget ya. Ini kebanyakan penumpang yang dari Kertosono, Kediri, Jombang maupun ada juga yang dari Tulungagung ya. Tapi biasanya dari Malang ke Surabaya ini juga keisi lagi kok. Perjalanan masih jauh dan tadi berangkat dari Wonokromo itu jam 9.45, terus sampai di Wonokromo lagi jam 20.13. Saya masih sama Mas Satria sama Mas Sidan. Gimana? Kurang 3 jam lagi? Capek sudah lagi saya. Ngeri. Mantap lur. Ya mbak iki wis pirang jam iki? Pirang jam? 7 jam. 7, 11 kurang 10 kurang ya 7 jam ya. Malang Surabaya 7 jam. Surabaya Malang 7 jam. Enggak di biasa potong-potong. Saat ini pada pukul 17.47 tiba di stasiun Blimbing dan ini belok ke jalur 3. Sepertinya menunggu bersilang dengan kereta api Ketel ya, KA 2627 dari stasiun Benteng dengan tujuan akhir stasiun Malang Kota Lama. Oke, barusan saja perjalanan saya kereta api Penataran meninggalkan stasiun Lawang dan tadi selepas stasiun Malang itu ekonomi 1, 2, 3 maupun 4, 5 dan 6 itu penuh banget ya. Tadi saya barusan dari kereta makan mau berjalan dari ekonomi 1, 2 dan 3 itu pas di pintu ramai banget, apalagi tadi pas di kereta makan itu banyak orang yang duduk di tengah jalan. Dari Malang ke Surabaya ini kayaknya hari ini tiketnya habis ya, sampai yang berdiri pun rame loh, gila. Dan selepas stasiun Malang tadi saya rekomnya nggak banyak-banyak ya, karena dari Malang ke Bangil sampai Surabaya itu udah mulai gelap. Jadi berangkat Malang sekitar pukul 17.40 dan nanti akan tiba di tujuan saya itu stasiun Wonokromo sekitar pukul 20.04. Pada pukul 18.56 perjalanan kereta api Penataran KA 374 tiba di stasiun Bangil dan di stasiun Bangil ini bertemu dengan kereta api Penataran KA 373 dari stasiun Surabaya Kota dengan tujuan akhir stasiun Blitar. Pada pukul 19.13 tiba di stasiun Porong dan ini bersilang lagi. Ini bertemu dengan kereta api
komuter Subang ya, KA 629 dari stasiun Surabaya Kota dengan tujuan akhir stasiun Bangil. Ini kayaknya yang berangkat terlebih dahulu komuter Subang dari stasiun Porong. Saat ini pada pukul 19.32, perjalanan kereta api Penataran KA374 tiba di stasiun Sidoarjo. Dan di sini jadwalnya berhenti 8 menit untuk menunggu bersilang dengan kereta api komuter Supas KA685 dari stasiun Surabaya Kota dengan tujuan akhir stasiun Pasuruan. Oke, sesaat lagi perjalanan saya akan segera tiba di tujuan saya, yaitu stasiun Wonokromo. Untuk saat ini kita bisa naik kereta api Penataran Do atau Do Penataran Ngantong dari Surabaya menuju ke Surabaya melewati stasiun Blitar tanpa transit, ataupun naik kereta api dari Kediri dan Tulungagung menuju ke Malang langsung tanpa transit. Nah, besok mulai tanggal 1 Juni atau per GBK 2023 untuk naik kereta api lokal seperti Penataran Do ini, apabila melewati stasiun Blitar itu kita harus transit ya. Transit di sini itu lebih ke berpindah kereta, dan untuk sesama kereta Penataran sepertinya bertemu di stasiun Blitar ya, sesama Penataran dan KA Do. Jadi kita harus pindah kereta terlebih dahulu. Dan kabar baiknya untuk kemarin tiketnya udah direvisi ya, jadi kita tidak perlu membeli tiket 2 kali, cukup 1 kali aja ya. Sama seperti saat ini harganya, cuman yang membedakan hanya transit di stasiun Blitar. Itu sedikit merepotkan ya. Kita belum tahu kejadian di lapangannya seperti apa karena KPK masih berjalan mulai tanggal 1 Juni dan saat ini masih bisa langsung ya seperti saya tadi. Jadi ketika kereta api tiba di stasiun Blitar, apabila ingin berlanjut ke Malang atau ke Kediri itu tidak perlu turun ya. Ini buruk atau baik kita juga nggak tahu, tapi yang jelas ada pertanyaan dari saya, bagaimana kalau salah satu kereta api Penataran atau kereta api Do itu tiba di Blitar terlambat. Nah, itu sepertinya ditunggu ya, karena dalam satu tiket itu mungkin nggak bakal meninggal ya kalau menurut saya. Dan kata teman-teman kemarin ada yang jawab di grup itu, setelah sosialisasi ya, itu ditunggu ya penumpang transitan sebelumnya ke kereta yang berikutnya. Jadi itu kan dalam satu tiket ya, masa ditinggal gitu. Tapi ya kurang tahu juga ya untuk fakta di lapangan besok pas GBK 2023 berjalan. Semoga
baik-baik aja ya. Dan untuk kesimpulan kali ini naik kereta api Penataranto 10 jam dari Wonokromo menuju ke Wonokromo itu kalau buat gabut ya enak sih, apalagi sama teman-teman, dan cukup dengan harga 30.000 aja kita bisa naik kereta api keliling Jawa Timur. Mumpung ini masih tanpa transit. Oke, saat ini perjalanan saya akan tiba di stasiun Waru. Kita langsung skip aja menuju ke stasiun tujuan akhir saya, yaitu stasiun Wonokromo. Di stasiun Wonokromo. Bagi waktu turun di stasiun Wonokromo, berjalan kembali. Barang-barang bawaan Anda pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Persiapan stasiun Wonokromo. Alhamdulillah, Wonokromo lagi. Alhamdulillah pada pukul 20:11 terlambat kurang lebih 7 menit dari jadwal perjalanan saya naik kereta api Penataran, Doho Penataran dari 361 jadi 354 jadi KA 374 selama 10 jam hampir 40 menit. Akhirnya tiba di stasiun Wonokromo. Naik dari Wonokromo, turun lagi di Wonokromo. Dan ini yang turun di Wonokromo seperti biasa rame ya. Yang naik rame tadi KA 361, sekarang yang turun dari 374 juga rame. Iya mas. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan saya dari tujuan akhir stasiun Wonokromo. Setelah ngetrip dari Wonokromo juga 10 jam setengah ya, dari Wonokromo, Kertosono, Blitar, Malang, Wonokromo. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selain subscribe channel saya, jangan lupa subscribe channelnya Mas Zidan ALFS.